Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi meneruskan pembicaraan yang sebelum ini tentang bahasa Mandarin ya sebagai piktografi itu. Jadi kalau bahasa Latin itu perjanjian kita bilang table, T A B L E gitu kan. Kita perjanjian itu lalu oke kita sepakat barang yang kayak table yang kayak begitu kita sebut table. Ini pisau, knife ya. Jadi kesepakatan dulu terhadap satu eh, apa ya nama dari barang ini. Gitu. Sedang piktografi itu ide dulu. Ada pisau, saya atau ada meja atau ada kursi, lalu bagaimana kita tulis itu atau gambar itu namanya piktografi kan, ya, kan? Supaya 56 suku yang ada di Tiongkok itu dan punya dialek masing-masing, tapi bisa mengerti. Kalau dengan dialek nggak bisa, ditulis gambarnya ini, ya dah, ini pisau, golok, ini hati, ya. Oh dia ngerti bahwa kalau ini artinya sabar, karena apa? Karena kalau nggak sabar, takut atau bingung atau apa mau melawan apa nggak ada kesabaran, ini sih bisa bisa mencelakakan kita toh. Nah kalau gini yang ini hati lalu mulut tapi di tengah-tengah nggak boleh miring nggak kiri berat ke kiri berat ke kanan karena itu disebut setia ya toh? Jadi ini menariknya itu di sini mempelajari piktografi itu. Jadi ada konsep dan lalu bagaimana step by step konsep itu dituangkan menjadi dengan goresan menjadi satu pengertian, ya toh? Nah, lalu saya mau membahas ini tentang anjing ini, ya toh? Ini orang besar dan bisa lebih besar. Kalau terus belajar titiknya di bawah, ini kalau titiknya di atas tinggi hati, nggak mau belajar lagi jadi anjing. Anjing itu, wah, memang kok anjing jelek amat. Saya suka ketemu. Bukan di dalam apa terminologi huruf kanji ini, filosofinya itu tidak ada yang jelek sama sekali. Nggak, dia bisa berubah jadi baik kalau dia belajar. Kalau dia tidak belajar, meskipun dia disebut baik, tapi kalau tidak belajar dia jadi anjing. Nah, itu jadi jangan pikir, oh di Mandarin ini ada yang jelek sama sekali, yang udah saya nggak mau lihat. Enggak, karena itu dalam gerakan Tai Chi itu kalau yuk arah ke langit, baliknya ke bumi, ya kan? Kalau yuk ke arah ke api, baliknya ke air. Air sama api ya sama sama aja kegunaannya. Ya. Kalau Anda ke danau atau lembah, baliknya gunung. Kalau Anda ke sini angin, di sini badai. Jadi tidak ada badai lebih apa, air lebih bagus dari api. Nah, bukan begitu. Jadi karena itu yang oleh orang lain dibilang anjing itu, aduh kok jelek amat Pak namanya. Saya sering kali dapat pertanyaan, bukan ini. Nah sekarang saya tunjukkan bagaimana anjing itu dijadikan simbol daripada satu kalau dia menggonggong manusia ya toh, orang muda harus mendengar ya. If old man dia adalah orang tua
yang jalan lebih panjang di dunia di bumi ini toh, makan nasi lebih banyak, membaca buku lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, ya, menikmati banyak kebahagiaan ya toh, dan tetap bertahan meskipun dalam kesusahan ya. Itu adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan karena with rich of experience ya toh, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan ya pengalaman hidup ya. Jadi, yuk anak muda jangan takut, ya toh, karena yang diomongkan itu tidak ada lain adalah counseling, memberikan nasihat itu. Sehingga anak muda harus mendengar. Nah, ini justru semakin penting orang tua ini, karena anak muda sekarang ini kan sudah malas baca. Ya toh? Dia baca buku apa, udah nggak malas. Pengalaman kakak ada, baca buku dia ada. Nah, you mau apa? Mau bisa mengurus masa depan? Kan nggak bisa kan. Ya toh? Kita kan harus tanya pada orang yang mempunyai pengetahuan dan orang yang berpengalaman. Ya, jadi posisi anjing ini lalu meningkat menjadi polisi terhormat. Metafor dan simbol terhormat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang gambar ketiga, ini slide ketiga. Entah itu. Nah, budayanya Tionghoa itu nggak kenal IQ. Yang kenal ada proses. Kalau you mendengar, dan itu ditulis ini pinter nih ya, kata ini ya. Ini kuping, jadi you mesti mendengar. Kupingnya mesti gede. Ya, nah, you mesti melihat mata. Jadi kuping lebih penting daripada mata. Dalam arti ini ya, peranannya lebih gede. Tuh. Terus apa yang you lihat dan dengar dan lihat itu Anda masukkan melalui lubang mulut ke dalam hati. Ya, ini kuasnya ke sini dulu, lalu kakinya, mulutnya, pikirannya dikendalikan. Ya toh? Bukan kejeblos dulu baru nyesel. Ya toh? Nah, ini matahari ya, siang dan malam. Jadi pinter itu nggak bisa dikatakan IQ test. Ya toh? Lalu dikatakan sekali yuk tes IQ udah final itu. Dites lagi juga akan hasilnya gitu-gitu aja. Padahal dengan ditemukannya neuroplastisitas, maka otak itu berkembang terus. Sinapnya itu terus makin rimbun. Ya. Jadi ini bedanya apa Chinese punya filosofi tentang pintar. Nah, ini barat ini the thinker itu ya, orang yang berpikir ya. Terus badannya kuat, mensana in corpore sano lah. Ini konsepnya ya. Jadi ini bagus juga, ya toh. Tapi asal saya tahu bedanya di mana, itu karena dua ini bisa dipakai sesuai dengan keadaan yang Anda hadapin, ya toh. Ya, kalau keadaan Anda menghadapi persoalan yang belum jelas apa segala macam, jangan hanya menunggu memikir doang, tapi langsung ada action dan benar melihat masuk ke dalam hati, tanya sana tanya sini siang malam, lalu dikerjakan itu disebut setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan kilometer. Setiap hari berbuat baik meskipun perjalanan masih penuh ketidakpastian. Jadi dia adalah konsep ini ya, lebih pada action itu yang disebut
contemplations in actions. Ini konsepnya ini, ya. Di dalam Yesuit punya itu konsep itu namanya contemplations in actione, ya toh? Nah, ini memikir, mengamati, ya toh? Merenungkan, ya toh? Nah, itu bedanya, ya. Nah, dua-dua ini diperlukan, ya toh? Tapi asal saja you tahu bedanya. Karena itu harus satukan itu ilmu, ya toh? Kadang-kadang Anda bisa ikut ini, Anda bisa ikut itu, ya toh? Ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita, ya. Dan kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya, ya.